Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Alfiarimala dengan NIM 2201283 dari kelas DKVC. Jadi, di mata kuliah semiotika ini saya akan membahas mengenai analisis semiotika berdasarkan teori Roland Barthes pada poster film Monster Inc. Di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama, masalah ketakutan anak kecil di dalam poster film ini tuh mewakili isi dari cerita film tersebut, di mana isi filmnya itu membahas mengenai solusi masalah ketakutan anak kecil. Terus ada poster film Monster Inc-nya itu sendiri, terus ada poster film sinema, dan juga saya akan membahas mengenai semiotika. Rumusan masalah. Yang pertama ada pertanyaan makro, yaitu bagaimana makna ketakutan masa kecil terhadap monster yang terkandung pada poster film Monster Inc. Kemudian untuk pertanyaan mikronya itu ada 3, yaitu bagaimana makna denotatif, bagaimana makna konotatif, dan bagaimana makna mitos atau ideologi terhadap ketakutan masa kecil pada monster dalam poster film sinema Monster Inc. ini. Kemudian ada maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian yaitu maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana semiotik dari ketakutan masa kecil dalam poster film Monster Inc. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui makna denotatif dari ketakutan masa kecil yang tergambar pada poster film Monster Inc. Kemudian untuk mengetahui makna denotatif, serta untuk mengetahui makna mitos atau ideologi ketakutan terhadap ketakutan masa kecil yang tergambar pada film Monster Inc. ini. Ada kegunaan penelitian. Nah, yang pertama kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Secara umum adalah bidang perfilman maupun secara khusus dalam semiotika untuk membedah makna tanda yang terdapat pada sebuah karya ataupun media lainnya. Dalam penelitian ini lebih khusus membahas mengenai semiotika yang terdapat dalam sebuah film animasi yang disutradarai oleh Pete Docter, oleh seniman besar Pixar Studios dan Walt Disney. Terus kegunaan praktisinya itu yang pertama kegunaan bagi peneliti. Jadi peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti saya sendiri sebagai aplikasi ilmu, yakni tentang analisis semiotik yang terdapat pada film animasi anak, yaitu untuk mengukur ilmu yang saya ketahui mengenai semiotika dan juga desain atau elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kemudian ada bagi universitas. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang berguna sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia ke depannya dalam mengungkap makna dan tanda dalam film animasi anak. Kemudian bagi masyarakat, sebentar, agak tertutup di layar. Kemudian bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang semiotika secara menyeluruh mengenai sebuah pemaknaan yang ada dalam film animasi anak. Nah, untuk kerangka pemikiran, kerangka teoritis, aku pakai kerangka teoritis untuk analisis ini. Jadi mau aku jelasin dulu. Jadi pertama aku bakal jelasin dulu mengenai
apa itu semiotika. Sebelum saya memberikan contoh bagaimana pengaplikasian semiotika, kita harus mengetahui apa itu semiotika. Nah, semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang dapat kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia atau di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Terus menurut Barthes, dalam gambar atau foto, konotasi dapat dibedakan dari denotasi. Denotasi adalah apa yang terdapat di foto, sedangkan konotasi adalah bagaimana foto itu diambil. Terus di bawah ini, di sini ada gambar bagaimana cara kita memakai teori Roland Barthes dalam menelaah makna yang ada dalam desain. Yang pertama ada signifier, yaitu penanda, di mana penanda ini adalah merupakan objek yang dimana objek itu bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, dan bisa dirasakan atau diraba gitu. Nah, itu tuh penanda di sini tuh adalah sebuah tanda yang apa adanya terlihat gitu. Sedangkan signified itu petanda, dimana itu tuh adalah tanda yang memiliki suatu makna. Misalnya bunga mawar yang dapat diartikan juga sebagai romantis atau hari Valentine atau sebagainya. Terus di bawah ada denotative sign. Jadi denotative sign itu adalah sebuah tanda yang terlihat apa adanya gitu, yang kita lihat, yang itu yang dideskripsikan gitu. Kemudian ada connotative signifier, yaitu penanda konotatif, di mana tanda ini yang apa yang kita lihat itu memiliki suatu makna gitu. Nah, terus juga ada konotatif signified, yaitu petanda konotatif, di mana di dalam makna itu terdapat makna yang lebih luas gitu mengenai tanda-tanda tersebut. Nah, terus ada konotatif sign, yaitu tanda konotatif, di mana kan ada dua ya, ada denotative sign, ada connotative sign. Denotative sign itu yang tadi tandanya terlihat apa adanya gitu, nggak dilebih-lebihkan, nggak di nggak dilebih-lebihkan, dan kayak terlihat apa adanya yang kita lihat sesungguhnya gitu. Nah, kalau misalnya connotative sign ini adalah tanda yang memiliki makna di balik tanda tersebut gitu. Jadi ada penambahan kata atau kayak penambahan perspektif sesuai dengan budaya orang yang melihatnya. Next, dan ini adalah objek penelitian yang akan saya teliti hari ini. Objek dalam penelitian adalah sequence dalam film animasi yang berjudul Monster Inc. Terus sebuah poster film yang menggambarkan isi cerita dari film dengan mewakili masalah ketakutan pada anak-anak terhadap monster yang akhirnya dapat diselesaikan. Jadi tuh poster film yang akan saya teliti ini itu sebenarnya membahas mengenai gambaran atau dapat mewakili sebuah isi film Monster Inc. Dimana itu tuh membahas tentang sisi terangnya dari dunia monster itu nggak seseram itu gitu. Nah, itu tuh diwakilin dari tanda-tanda yang ada di poster film ini. Maka dari itu saya akan meneliti lebih dalam lagi. Untuk metode penelitiannya, jadi saya menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu menggunakan di dalam penelitian ini juga saya menggunakan pendekatan analisis semiotik atau semiotic analisis dengan teori Roland Barthes yang merupakan bagian dari salah satu kelompok metode analisis semiotika. Sehingga
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana makna denotatif, konotatif, dan mitos mengenai ketakutan masa kecil anak-anak terhadap monster pada poster film Monster Inc. Nah, teknik pengumpulan data untuk analisis ini ada 2 teknik, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Jadi studi lapangan itu saya melakukan studi dokumentasi dan internet search. Kemudian teknik analisis data. Jadi ada beberapa hal yang bakal saya analisis di sini. Yang pertama itu menganalisis sequence yang terdapat pada poster film Monster Inc. Dimulai dari makna warna serta elemen lainnya. Kemudian menganalisis sesuai dengan apa yang menjadi tujuan berhasilnya penelitian, yaitu dengan mengamati elemen-elemen yang terdapat pada poster sesuai dengan penelitian menggunakan teori semiotika Barthes. Nah, semiotika Barthes itu menggunakan 3 pembeda makna ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ada denotatif, yaitu objek yang terlihat apa adanya. Terus ada konotatif, makna di balik objek tersebut. Kemudian ada mitos atau ideologi, yaitu objek yang dapat dijabarkan maknanya secara lebih luas. Itu tuh di mitos ini tuh kadang bisa berkebalikan dari makna sesungguhnya, atau juga bisa memperkuat makna tersebut gitu. Nah, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh saya sendiri itu bertepat di Kota Bandung. Kebetulan karena penelitian yang saya teliti ini adalah sebuah desain poster yang melalui website. Terus penelitian ini dimulai pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 7 Juni 2024. Penelitian melakukan dengan selang waktu 27 hari. Nah, kita akan masuk ke dalam hasil penelitian yang udah saya kumpulkan lewat data-data yang ada. Yang pertama saya akan membahas mengenai warna yang ada pada poster film Monster Inc. ini. Nah, warna-warna itu yang kita lihat di dalam poster film ini memiliki makna di balik di balik warna tersebut gitu. Jadi si desainer atau seniman poster itu nggak asal milih warna gitu loh. Jadi mereka itu ini tuh sudah memperhitungkan bagaimana si poster film ini tuh supaya bisa mewakili dari isi cerita, biar si yang ngelihat posternya itu bisa tertarik untuk nonton ceritanya. Nah, yang pertama itu ada warna putih. Jadi warna putih ini melambangkan pencerahan, jawaban dari solusi, juga kebenaran. Saya ngambil makna warna putih sebagai lambang pencerahan, terus sebagai jawaban dan solusi kebenaran itu disesuaikan dengan desain posternya gitu, dan juga disesuaikan dengan isi cerita supaya makna yang diambil itu lebih dapat gitu. Dan mungkin saya akan menjelaskan tentang warna putih ini di slide selanjutnya biar nanti lebih jelas gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, warna biru tua. Warna biru tua ini melambangkan misteri. Nah, seperti yang kita ketahui di isi dari film Monster Inc. ini, banyak misteri yang dapat digali gitu di dalam film ini gitu. Kayak kenapa monster itu menakut-nakuti manusia, dan apa alasan terbesar mereka melakukan hal itu gitu. Apa karena emang gabut doang, atau karena karena suatu paksaan atau kayak pekerjaan atau gimana gitu. Nah, di sini misteri-misteri itu
bakalan belum terungkap gitu pada scene awal-awal. Nah, kemudian ada warna biru terang. Warna biru terang ini melambangkan misteri yang akhirnya mulai terungkap gitu. Nah, kenapa saya memilih warna makna ini? Karena di tengah-tengah film sampai ke akhir itu memang misteri yang ada di misteri mengenai monster itu di film ini bakalan sedikit-sedikit terungkap gitu. Misalnya tentang tadi kenapa monster menakut-nakuti manusia itu karena memang kebutuhan gitu, bukan karena iseng-iseng aja gitu. Terus kayak seperti yang lain-lainnya, kenapa monster itu takut di film ini ya diceritakan monster itu takut ke manusia itu diungkap gitu. Nah, sebenarnya warna biru tua ke biru terang ini saya ngambil dari penyusunan warna yang terdapat di bagian pintu. Di bagian pintu kan ada gradasi dari biru tua ke biru terang. Nah, makanya saya memaknai kalau ini tuh sebuah misteri yang perlahan terungkap gitu. Jadi si desainer itu pengen menyampaikan kalau di sini tuh misterinya bakal terungkap gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada warna biru muda. Biru muda ini saya ambil dari warna salah satu karakter utama dari film Monster Inc. Yaitu warna biru itu merupakan simbol dari 4 hal, yaitu stabilitas, tanggung jawab, ketenangan, dan juga keamanan. Jadi saya ngambil makna warna biru itu disesuaikan dengan karakter dari si Sullivan yang warna biru ini yang besar. Nah, itu disesuaikan gitu dengan makna warnanya dengan karakter si Sullivan. Karena sejauh yang saya tonton, si Sullivan ini memang memiliki sifat stabil, terus tanggung jawab, terus dia juga bisa tenang gitu dibandingkan dengan Mike, dan juga dia itu membuat orang-orang di sekitarnya itu aman, sehingga menurut saya ini tuh cocok makna warna biru ini dengan gambaran karakter dia. Nah, terus yang terakhir ada hijau limau. Ini juga saya ambil dari karakter Mike Wazowski, yang dimana warna hijau limau ini melambangkan harapan, optimisme, dan emosi yang kuat. Dari beberapa scene Mike Wazowski ini memang dia tuh penuh harap dan juga orang itu optimis, tapi di sisi lain dia juga memiliki emosi yang kuat. Maksudnya kalau misalnya dia marah, dia ya marah gitu, nggak dipendam. Terus kalau misalnya dia dia nggak setuju dengan pendapat ini, ya dia benar-benar gamblang, dia nggak setuju gitu, dan lumayan susah buat ngebujuk pendapat si Mike Wazowski ini gitu, sampai akhirnya dia juga bisa bekerja sama dengan si Sullivan untuk mengembalikan anak tersebut, kalau kalian nonton gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk membahas mengenai simbol-simbol yang ada di desain poster ini. Nah, simbol pertama, denotasinya itu Sullivan dan Mike yang tersenyum sambil memegang pintu. Terus konotasinya itu pintu tersebut mengarahkan mereka ke dunia manusia. Jadi kalau kalian nonton filmnya, itu di filmnya memang banyak pintu-pintu, di mana pintu itu tuh menghubungkan dunia monster ke dunia manusia untuk ya kerja tadi yang menakut-nakuti anak kecil gitu. Nah, lewat pintu-pintu tersebut. Jadi emang ikonik banget pintu itu di film ini. Terus yang terakhir ada mitos. Jadi mitosnya itu Sullivan dan Mike ini berhasil membuat hubungan baik antara monster dan manusia. Di poster ini ya,
dia tuh tergambarkan kayak berhasil membuat hubungan baik antara monster dan manusia lewat mimik muka yang terlihat ceria gitu. Nah, saya juga menambahkan beberapa bukti kalau untuk memperkuat analisis ini gitu. Jadi mitos tadi kan hubungan baik antara monster dan manusia. Nah, di sini yang pertama terlihat Mike dan Sullivan yang kelihatan ceria, dan backgroundnya kan di scene awal itu background kerjanya itu kayak suram gitu kan, kayak seram. Nah, di akhir ini yang ending ini akhirnya mereka tuh menemukan jalan keluar gitu, enggak harus menakut-nakuti manusia gitu. Terus yang bawahnya itu juga salah satu bukti kuat dimana di poster ini tuh si desainernya pengen nyampein kalau monster dan manusia itu bisa berhubungan baik gitu, dimana pas Mike dan Sullivan ngantar Bu, dimana Bu itu anak manusia, mereka terlihat sedih gitu untuk ngantarnya. Nah, terus yang kedua, simbol kedua, denotasinya itu cahaya putih yang menyinari Sullivan. Terus untuk konotasinya itu Sullivan berperan lebih banyak dibandingkan dengan Mike. Nah, mitosnya itu Sullivan adalah karakter yang paling banyak berinteraksi dengan Bu. Ia yang paling berperan banyak dalam mencari solusi saat Bu mulai mengacaukan dunia monster. Jadi makna dari kan desainer itu biasanya memperhitungkan banget ya apa yang dia desain dan apa yang pengen dia sampaikan kepada orang gitu, kepada masyarakat. Nah, di sini saya mengambil atau berhasil meneliti si cahaya ini tuh representasi dari suatu jawaban atau kayak suatu tanda gitu, kalau misalnya kan cahaya itu tuh terlihat ya di poster ini cuma menyoroti ke si Sullivan doang gitu, jadi si Mike-nya itu nggak terlalu tersorot. Nah, di sini memang diperkuat juga dari isi filmnya tersebut. Sullivan ini memang karakter yang paling banyak berinteraksi dengan Bu atau si anak kecil manusia itu. Nah, ia itu yang paling berperan dalam mencari solusi. Dia yang paling sabar sampai akhirnya Bu itu bisa diantar balik ke dunia manusia dibandingkan dengan Mike. Kemudian ada simbol selanjutnya, denotasinya itu bayangan Bu yang terpantul di pintu. Nah, konotasinya itu Bu adalah karakter yang istimewa pada film ini. Nah, jadi memang di sini saya kenapa konotasinya begini, karena kita bisa lihat di film-film Monster Inc. itu kebanyakan karakternya itu yang karakternya itu unik gitu, nggak biasa kita lihat gitu pada umumnya. Nah, sehingga kan Bu ini karakternya manusia sendiri ya, jadi menurut saya Bu itu karakter yang istimewa di film ini karena dia tuh manusia sendirian gitu di sana. Nah, terus untuk mitosnya sendiri, Bu berhasil kembali ke dunia manusia dengan aman. Ini tuh dilihat dari gestur tubuh dari pantulan cahayanya, pantulan bayangannya itu ke si pintu. Kalau misalnya si Bu nggak aman, terus dia itu bakal kelihatan ketakutan gesturnya. Sedangkan di sini tuh
Bu kelihatan kayak kepo atau kayak gitu, kayak bertanya-tanya gitu kenapa dia bisa balik lagi gitu dengan selamat gitu. Sedangkan yang biasanya anak kecil pikirkan itu kan monster itu menakutkan ya, tapi dia malah diantar dengan aman gitu sama monster-monster itu gitu. Jadi saya mengambil mitos bahwa Bu itu berhasil kembali ke dunia manusia dengan aman. Kemudian simbol yang selanjutnya itu denotasinya itu background pada poster ini adalah kamar Bu. Nah, konotasinya itu kamar yang diincar oleh Randall untuk melakukan kecurangan. Jadi kalau misalnya kita nonton filmnya, ada salah satu karakter villain, karakter jahat namanya Randall. Dia tuh karakternya tuh bentuknya tuh kayak kadal. Dia tuh obsesi banget sama peringkat menakut-nakuti gitu. Jadi kan di tempat kerjanya itu yang paling skornya yang paling tinggi tuh yang paling seram dan bisa dibilang monster sejati banget lah gitu di sana. Jadi dia emang obses di sana, obses buat jadi peringkat 1. Nah, kenapa saya ngambil konotasinya ini, karena menurut saya itu tuh salah satu faktor awal kekacauan itu tuh dimulai gitu, karena obsesi si Randall buat jadi peringkat pertama ini. Terus si desainer masukin background ini karena memang background ini tujuan utama gitu. Nah, terus mitosnya itu tempat ini adalah tujuan dari solusi Mike dan Sullivan untuk mengembalikan Bu ke kamarnya. Jadi makanya si desainernya itu ngedesain kamarnya Bu ada di sini gitu. Jadi untuk lebih memperkuat, mewakili isi ceritanya. Selanjutnya ada simbol dengan denotasinya itu karakter Sullivan berwarna biru muda dengan corak ungu, berbadan tinggi dan besar, memiliki tanduk, taring, dan kuku yang tajam. Terus konotasinya ini Sullivan adalah monster yang paling pintar menakut-nakuti. Jadi di dalam ceritanya itu Sullivan ini kan tadi aku udah jelasin tentang Randall yang dia tuh obsesi sama peringkat 1. Nah, dia tuh buat ngalahin si Sullivan. Nah, jadi di sini tuh memang Sullivan monster yang paling pintar menakut-nakuti. Terus untuk mitosnya sendiri tuh malah berbanding terbalik dengan konotasi. Jadi si Sullivan ini penampilannya atau keterampilannya memang seram, tapi di sisi lain dia itu punya sisi lembutnya gitu. Misalnya dia tuh punya nama lembut yaitu, atau nama buat orang yang akrab gitu kan, namanya Sullivan, dia sering dipanggil Sally gitu, lebih friendly, lebih ramah gitu. Terus dia juga memiliki kepribadian yang baik, ramah, pemberani, dan dia tuh nggak mementingkan diri sendiri doang gitu. Jadi hal ini tuh dapat tergambar gitu dari desain karakternya. Terus juga saya ada neliti tentang shape language yang dipakai sama desain karakter. Jadi saya pernah baca di beberapa jurnal gitu mengenai shape language yang digunain karakter. Nah, untuk karakter Sullivan ini dia menggunakan bentuk kotak, dimana dulu saya pernah baca itu kotak itu biasanya digunakan di karakter desain yang terlihat kokoh, kuat, angkuh gitu, terus pemberani dan stabil. Dan menurut saya itu cocok dan sesuai dengan desain yang ada yang dibuat oleh si seniman. Terus
simbol selanjutnya itu denotasinya karakter Mike berwarna hijau limau, berbadan bulat, pendek, memiliki mata satu, memiliki taring, kemudian ada tanduk dan kuku yang kecil tapi terlihat tajam. Terus konotasinya itu Mike adalah monster yang paling pintar dalam teori menakut-nakuti. Jadi di scene awal ada adegan Mike yang kelihatan kayak ngelatih si Sullivan. Walaupun si Sullivan ini lebih famous dari Mike karena dia monster yang paling pintar menakut-nakuti dalam praktek gitu, tapi secara teoritis Mike lebih pintar dari Sullivan gitu. Kalau Sullivan mah keterampilan, kalau Mike itu teori. Jadi dia sebagai pelatih dan pendamping, kayak manajer dari si Sullivan ini. Terus untuk mitosnya ini, Mike adalah seorang mentor bagi Sullivan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian memiliki kepribadian yang lucu, cerdas, positif, pemikir, realistis, terus terkadang sarkastik dan karismatik gitu. Nah, hal ini tuh diperkuat dari analisis saya tentang shape language dari Mike Wazowski, dimana dia itu memiliki shape yang bulat, lingkaran gitu, dimana bulat itu biasanya digunakan oleh desain karakter yang pengen kelihatan lucu, humoris, terus ceria dan positif. Nah itu tuh udah, menurut aku udah menggambarkan karakteristik Mike banget gitu. Nah sedangkan bentuk segitiga ini kan di tangan si Mike ya kayak segitiga gitu loh, kayak runcing-runcing segitiga gitu. Nah itu tuh biasanya shape segitiga ini digunain untuk desain karakter yang ingin terlihat licik, sarkas, atau cerdas gitu. Tapi biasanya segitiga juga digunain sama villain atau yang penjahat gitu. Cuma di sini menurut aku Mike itu digambarinnya itu ya, diambil maknanya itu cerdas. Dia tuh emang cerdas dan agak licik dan sarkas juga. Aku nemu adegan pas Mike sarkas ke Randall yang tadi yang villain cicak gitu, itu tuh kayak dia tuh pokoknya ngomongin mengenai tentang, pokoknya ngatain si Randall kalau dia tuh bukan monster sejati karena terobsesi yang itu sampai ngelakuin kecurangan gitulah, kayak gitu. Nah selanjutnya ada pembahasan. Jadi poster film Monster Inc. ini memiliki makna denotatif yang cukup muncul. Penggambaran monster yang dapat berhubungan baik dengan manusia jelas terlihat dari poster film animasi ini. Terus dilihat dari raut wajah Sullivan dan Mike yang tersenyum pada Bu, yang terlihat Bu yang tadi yang bayangannya terpantul ke pintu. Nah terus makna konotatifnya juga menurut aku udah yang ada dari penanda itu dalam sekuens poster film animasi ini terdapat pada raut wajah yang ditimbulkan oleh monster, dimana si desainernya itu pengen nyampein tentang cara penyelesaian masalah mengenai ketakutan anak-anak itu pada monster. Terus untuk yang terakhir, makna mitos atau ideologi diambil dari semua petanda sequence. Kehangatan antara monster dan manusia lebih ditonjolkan oleh poster film animasi Monster Inc. ini. Jadi memang walaupun monster yang biasanya diimajinasiin sama anak kecil itu serem, si desainer poster ini tuh pengen pengen ngenalin kalau monster itu enggak semenyeramkan itu. Jadi sehingga
imajinasi yang ada di anak-anak juga saat mereka ketakutan itu nggak terlalu mengganggu mereka gitu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu poster film yang memperlihatkan adanya hubungan baik antara manusia dan monster yang dapat meredakan ketakutan masa kecil yang sering kita alami terhadap ruang yang gelap atau ketika sendirian. Terus secara denotatif digambarkan oleh raut wajah monster yang tersenyum ramah kan tadi. Terus secara konotatif digambarkan dengan posisi dan ruangan yang terlihat. Terus juga secara mitos atau ideologi dapat digambarkan melalui makna warna yang dipilih dan bahasa bentuk yang menggambarkan keseluruhan mitos yang ada pada poster film Monster Inc. Menurut aku, poster ini tuh udah cukup mewakili apa yang pengen disampaikan sama desainer dan juga udah mewakili isi cerita dari Monster Inc. sehingga calon penonton itu pengen nonton filmnya gitu jika ngelihat posternya doang. Ini selanjutnya ada referensi yang saya gunakan untuk penelitian ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.